Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rebecca, dan di video kali ini kita akan membahas tentang modulus dan dictionary. Kita langsung mulai aja yuk ke pembahasan kita hari ini. Apa sih modulus itu? Operasi modulus adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Lambang dari modulus dipanggil sebagai modulo atau bisa disingkat menjadi mod yang merupakan tanda persen. Supaya lebih mudah dimengerti, kita lihat dulu yuk contoh berikut ini. Dapat kita lihat di sini terdapat 5 buah pensil. Dan sekarang kita memasukkan pensil-pensil ini ke dalam 2 kotak pensil ini. Namun, satu kotak pensil hanya dapat diisi dengan 2 pensil. Karena ada 5 pensil dan 2 kotak pensil, kira-kira gimana ya cara kita baginya? Karena satu kotak pensil isinya hanya dapat mempunyai 2 pensil, kita bagi 5 dengan 2, yang akan menghasilkan 2 dengan sisa 1. Jadi, setiap kotak pensil akan berisi 2 pensil, dan ada 1 pensil tersisa yang tidak akan diletakkan di dalam kotak pensil. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat merubahnya menjadi operasi modulus. Jadi, 5 mod 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena tadi kan 1 adalah sisa dari 5 bagi 2. Jadi, singkatnya, modulus akan menghasilkan sisa dari pembagian 2 bilangan. Nah, supaya kalian semakin mengerti dengan modulus, kita lihat contoh lain lagi yuk. Sekarang, kita mempunyai 13 apel dan kita ingin menaruhnya dalam beberapa kotak. Namun, satu kotak hanya dapat diisi dengan 5 apel. Nah, pertanyaannya, berapa apel yang tidak akan ditaruh di dalam kotak? Nah, sekarang kita mempunyai 2 variabel, yaitu apel dan per underscore kotak. Variable apel mempunyai nilai 15 karena tadi kita mempunyai 15 apel. Dan per underscore kotak mempunyai nilai 5 karena satu kotak hanya dapat diisi dengan 5 apel. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, sekarang kita akan membuat variable baru yaitu variable z. Nah, kita mau membuat variable z mempunyai nilai yang merupakan jumlah apel yang tersisa setelah apel sudah diletakkan di dalam kotak. Jadi, kita akan menggunakan operasi modulus untuk menentukan nilai variable z. Jadi, z sama dengan apel mod per kotak. Kenapa begitu? Apel mod per kotak sama saja dengan 13 mod 5. Karena apel mempunyai nilai 13 dan kotak mempunyai nilai 5. Setelah itu, kita akan print variable z. Nah, jadi adik-adik bisa tebak ke hasilnya. Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 3. Kenapa bisa 3 sih? Karena jika kita bagi 13 dengan 5, hasilnya adalah 2 dengan sisa 3. Maka itu, kita membutuhkan 2 kardus untuk memuat 10 apel dengan sisa 3 apel. Nah, sekarang kita pindah ke pembelajaran dictionary. Apa itu dictionary? Dictionary adalah struktur data yang bentuknya seperti kamus. Ada kata kunci kemudian ada nilainya. Kata kunci itu harus unik, sedangkan nilai boleh diisi apa saja ya. Ini contohnya ya teman-teman. Di kanan kita bisa lihat bahwa aku itu adalah nama dictionary-nya. Nama adalah key pertama dan Budi adalah value-nya. Umur adalah key kedua dan 10 adalah value-nya. Isi dictionary itu bisa berupa string, integer, list, dan boolean. Mari kita lihat isi dari dictionary di kanan. Nama berisi string Bambang. Umur berisi integer 22. Hobi berisi list dan string. Menikah berisi boolean false. Dan sosmed berisi dictionary. Selain menggunakan cara di atas, kita juga bisa membuat dictionary dari constructor kurung dengan parameter key dan value. Di sini kita hanya perlu menulis kata kunci dict di awal. Lalu isinya kita isi dengan key dan value. Key-nya di sini adalah jeruk, apel, dan pisang. Value-nya adalah orange, merah, dan kuning. Jadi ada 2 cara ya teman-teman untuk membuat dictionary. Untuk mengakses dictionary, kita bisa menggunakan kata kunci get. Get dalam bahasa Indonesianya artinya ambil.
Dictionary di sebelah kiri sama dengan dictionary di contoh sebelumnya ya. Nah, kalau kita ketik get dalam kurung nama, maka hasilnya yang akan keluar adalah Bambang. Karena Bambang itu adalah nama Pak Tani. Untuk mencetak seluruh isi dictionary, kita bisa menggunakan for key in Pak Tani, print Pak Tani dalam kurung key. Nah, for key in Pak Tani itu artinya saat key dalam kurung nama, umur, hobi, itu di dalam dictionary, Pak Tani, print Pak Tani dalam kurung key. Hasil yang akan keluar adalah Bambang, 22, dan cocok tanam. Untuk bisa mengubah nilai item atau nilai value, kita bisa tulis nama underscore dict dalam kurung kunci sama dengan nilai baru. Misalnya, kita mau ganti value apple jadi pisang, maka kita akan tulis makanan dalam kurung buah sama dengan pisang. Kalau kita print hasil yang belum diubah sama hasil yang sudah diubah, maka hasilnya akan menjadi apel dan pisang. Kita bisa menggunakan kata kunci del dan method pop untuk menghapus item dari dictionary. Kalau mau menghapus semua sekaligus, bisa menggunakan kata kunci clear. Kalau mau menambahkan key baru ke dalam dictionary, kita bisa menggunakan kata kunci update. Contohnya, di sebelah kiri, kita tulis murid.update dalam kurung umur .215 untuk menambahkan key dan value baru. Jika nanti di print, hasilnya akan menjadi nama .2 Budi, umur .215. Kita juga bisa ganti nama Budi menjadi nama orang lain. Kita hanya harus tulis murid.update dalam kurung nama Nia. Maka jika di print, hasilnya akan menjadi nama Nia, umur 15. Jika kita ingin mengambil panjang key di dictionary, kita bisa menggunakan fungsi len. Mari kita lihat dictionary di sebelah kiri. Dictionary sekolah memiliki 2 key, nama dan jenjang. Jika kita print panjang key-nya menggunakan kata kunci len, maka hasilnya adalah 2. Sekian pembahasan kita hari ini tentang modulus dan dictionary. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan kepada kakak pembina masing-masing ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.